Wahyu pasal 14. Orang yang sempurna. Ayat 1, dan saya melihat, dan lihatlah, anak domba itu berdiri di atas gunung Sion, dan beserta dengan dia ada 144.000 orang, yang tertulis namanya dan nama Bapanya di dahinya. Maka saya mendengar suatu suara keluar dari langit, seperti bunyi air yang banyak, dan seperti bunyi guruh yang besar, dan saya juga mendengar bunyi dari pemetik kecapi yang sedang memetik kecapinya. Dan mereka menyanyi, seperti suatu nyanyian baru di hadapan tahta itu, dan di hadapan 4 makhluk hidup dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu, kecuali 144.000 orang ini, yang sudah ditebus dari bumi. Inilah orang-orang yang tidak menajiskan dirinya dengan perempuan, karena mereka itu teruna. Inilah orang-orang yang mengikut anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ini sudah ditebus dari antara manusia, sebagai buah-buah sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulutnya tidak didapati dusta, sebab mereka tidak bercacat cela di hadapan tahta Allah. Malaikat pertama, berita tentang hukuman sudah tiba. Ayat 6, dan saya melihat seorang malaikat yang lain terbang di langit tengah, ia mempunyai Injil yang kekal untuk diberitakan kepada orang-orang yang tinggal di atas bumi ini, kepada setiap bangsa dan suku dan bahasa dan umat. Katanya dengan suara besar, Takutlah akan Allah dan berilah Dia kemuliaan, sebab waktu penghukumannya sudah tiba, dan sembahlah Dia yang sudah menjadikan surga dan bumi, serta laut dan segala mata air. Malaikat kedua, berita tentang kebinasaan negeri Babel. Ayat 8, dan seorang malaikat yang lain mengikuti, katanya, Sudah roboh kota Babel yang besar itu, sebab ia telah membuat segala bangsa minum anggur nafsu percabulannya. Malaikat ketiga, berita hukuman. Ayat 9, dan malaikat yang ketiga menyusul, yang berkata dengan suara besar, Jikalau barang seorang menyembah binatang buas itu dan patungnya, dan menerima cap di dahinya atau di tangannya, ia juga akan minum dari air anggur murka Allah, yang dicurahkan tanpa diencerkan di dalam cawan amarahnya itu, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan malaikat-malaikat yang kudus, dan di hadapan anak domba itu. Dan asap siksanya itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan mereka yang menyembah binatang buas dan patungnya itu, tidak berhenti tersiksa siang dan malam, juga siapapun yang menerima cap namanya itu. Bahagia bagi orang beriman. Ayat 12, inilah ketekunan orang-orang kudus, inilah mereka yang memelihara perintah-perintah Allah dan iman dari Yesus. Dan saya mendengar suatu suara keluar dari surga berkata kepada saya, Tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati, yang mati di dalam Tuhan, mulai dari sekarang ini. Ya, kata roh itu, mereka boleh beristirahat dari kelelahannya, karena segala perbuatannya ikut menyertai mereka. Anak manusia menghukumkan dunia, ibarat menuai gandum. Ayat 14, dan saya melihat, dan lihatlah, suatu awan putih, dan di atas awan itu duduklah seorang serupa putra manusia, yang mempunyai mahkota emas di atas kepalanya, dan di dalam tangannya ada sebilah sabit yang tajam. Maka keluarlah pula seorang malaikat yang lain dari dalam bait Allah, yang berseru dengan suara besar kepada orang yang duduk di atas awan itu, katanya, Ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena jamnya sudah tiba bagimu untuk menuai, sebab panenan bumi itu sudah masak. Lalu orang yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke bumi, lalu bumi itu pun dituai. Malaikat menghukumkan dunia, ibarat memungut buah anggur. Ayat 17, dan seorang malaikat lain keluar dari bait Allah di surga, ia juga mempunyai sebilah sabit yang tajam. Dan seorang malaikat yang lain keluar dari mezbah, yaitu yang punya wewenang atas api, dan ia berseru dengan suara besar kepada dia yang memegang sabit yang tajam itu, katanya, Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, kumpulkanlah tandan-tandan pokok anggur bumi, karena sudah masak sepenuhnya. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya itu ke bumi, serta mengumpulkan dari pokok anggur bumi itu, dan mencampakkannya ke dalam pengirikan anggur amarah Allah yang besar.
Dan kilangan anggur itu diinjak-injak di luar kota, dan darah keluar dari dalam pengirikan anggur itu sampai setinggi kekang kuda, sejauh 1.600 stadi.